Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Januari 2023, saya bersama Ibu Nur. Hari ini kembali orang kedua yang kami dampingi yang menangis sesenggukan karena menghadap ke petugas imigresen di soal siasat. Tapi sebenarnya apa, Bu? Kenapa tadi sampai nangis-nangis gitu, Bu? Ya, gimana ya, nelangsa ya. Nelongso. Gimana nelangsanya? Ya, orang tak ada dokumen itu gini rasanya gitu. Karena selama ini kan Ibu Nur ada dokumen ya. Jadi Ibu Nur ini sudah bekerja di Malaysia hampir 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu selalu ada permit. Dan sampai dengan tahun 2020 itu permitnya tidak diperpanjang. Sebenarnya mau diperpanjang, tapi Ibu Nur ditipu oleh seorang agen yang berasal dari Madura. Yang sayangnya Ibu Nur ini tidak punya bukti bahwa sudah menyetor uang, orangnya siapa. Jadi ya tidak bisa kita viralkan. Sebenarnya orang-orang yang menipu seperti ini ya yang saya geram gitu. Andaikan Ibu Nur itu punya bukti, ada wajahnya, ada nomor teleponnya, ada bukti-bukti chatnya, itu pasti akan saya viralkan itu. Andaikan Anda menguruskan permit orang, silakan Anda mau memberikan harga 10.000, 20.000, terserah Anda. Yang penting tidak menipu orang. Tapi kalau sudah menipu orang itu kan kriminal, sudah kejahatan. Ditipu berapa, Bu? 5.000. 5.000. Gimana ceritanya Ibu bisa ditipu permit itu? Kena ada deposit dulu. Nanti kalau sudah siap baru dilunasi 8.000. Kenal dari mana? Itu dari kawan-kawan. Kawannya pernah buat permit sama dia memangnya? Ya, saya tak tahu itu. Dia nggak ada permit juga dia. Tapi dia suruh saya buat duluan gitu. Tapi begitu tahu Ibu ditipu dia nggak mau buat. Jadi Ibu jadi kelinci percobaan dong. Terus dia pun menghilang, Mbak Ika. Oh, jangan-jangan orang itu juga ikut nipu Ibu tuh, uangnya dibagi dua, 5.000 ringgit itu kan berbulan-bulan ya mencarinya dengan susah payah, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, ditipu. Sebenarnya permit itu tidak akan bisa dibuat karena Ibu Nur ini usianya pun sudah melebihi dari 50 tahun. Jadinya memang tidak akan bisa. Jadi ya itu sudah pastilah uangnya ditipu. Ibu memberikan uang 5.000 itu di mana, Bu? Di rumah. Dia datang ke rumah Ibu? Datang rumah. Laki-laki? Laki-laki dengan perempuan. Namanya? Namanya tak pasti. Saya panggil Pak Man gitu. Pak Man. Nah, Pak Man ini datang ke rumah Ibu, terus Ibu kasih cash. Dia ngomong gimana? Seminggu nanti siapkan duit ya. Kalau betul-betul buat siapkan duit gitu. Kumpul saya belum ada Pak Man. Baru ada 3.000 ya, kumpul dulu gitu. Nanti kalau udah cukup genap 5.000, Bapak baru ambil gitu. Terus dia datang lagi ketika Ibu sudah genap 5.000. Ibu ngubungin dianya lewat apa? Kawan itu. Oh, Ibu ngomong ke kawannya kalau ini uangnya sudah cukup nih, Pak Mannya boleh datang nggak gitu? Nggak nelpon jadinya? Enggak. Lah, sayang banget. Sebab kawan tuh memang ya kawan. Dulunya baik gitu. Dulunya baik, sekarang kawan itu pun sudah menghilang. Oh, udah hilang dah semenjak dapat duit itu. Waktu sekali saja hubungi, datang, tenang Nur, tenang, jangan takut Nur, ada saya gitu, kawan itu. Lepas itu selepas jumpa sekali itu terus hilang. Terus katanya 3 bulan yang lalu juga ditipu mau pulang. Mau pulang 1.500 katanya. Siapa yang nipu? Itu saya pun tak tahu, kawan. Nggak tahu juga Ibu nih gimana ya, sudah pernah ditipu, kok masih percaya? Saya nekat mau pulang, Mbak Eka. Saya nak pulang itu aja. Saya nggak mau lama-lama gitu. Saya merasa takut. Jadi saya ya Allah gitu, aku mau pulang aja gitu. Takut lah, Mbak Eka. Siapa yang mengenalkan Ibu ke orang yang nipu 1.500 itu? Yang 1.500 itu orang yang beli sayur dekat kedai runcit itu jumpa. Lepas itu Mbak mau pulang nggak gitu. Siapa namanya? Lina. Mukanya kayak apa? Mukanya kayak apa? Umurannya dalam 40-an. Nggak kenal Ibu, nggak ada WhatsApp-nya? Nggak ada. Loh, kok Ibu bisa percaya sama dia? Gimana ya Mbak Ika, saya itu kan nggak tahu, nggak sekolah, nggak tahu apa-apa. Iya, walaupun nggak sekolah kan Ibu sudah pernah ditipu. Masa Ibu juga mau ditipu lagi? Saya itu senang gitu loh Mbak. Saya percaya aja gitu loh. Yang penting saya boleh balik, ya betul ya gitu. Oke, betul. Ngasihnya betul, cash? Gitu. Ya iyalah Mbak Ika, saya terus bagi gitu aja. Ya Allah. Iya, saya tuh tempoh seminggu ya, nanti saya kalau dapat duit ya saya tempoh seminggu gitu. Kapan itu Bu, 3 bulan lalu kira-kira? Kalau salah tanggal 15-an gitu loh. Sebab saya gaji tanggal 15. Saya kerja kemas rumah orang Mbak Ika. Kemas, kalau kadang-kadang dibawa pergi kebun cabut sayur.
Terus ketika ibu ngasih uang ke dia janji apa yang mau memulangkan itu katanya? Yang mau apa? Yang terakhir yang ditipu 1.500 itu janji apa dia? Janji yang penting kamu dapat sampai kampung selamat sudah gitu. Tapi setelah itu dia nggak pernah datang lagi ke kedai runcit? Enggak, udah dalam 2 bulan itu cuma 2 kali saja saya jumpa. Nomor WhatsApp-nya pun nggak tahu? Nggak ada, orang sama kawan. Itulah ya, jadi untuk Anda saja, sama kawan saja semua. Untuk Anda yang mau pulang, mau buat permit, apalagi ini ada rekalibrasi tenaga kerja, jangan percaya kepada siapapun. Cari informasinya benar-benar, baru Anda menyerahkan uang. Dan kalau bisa menyerahkan uang itu jangan cash. Anda datang ke bank, misalnya dia punya rekening banknya public bank. Anda datang ke public bank, bilang, saya mau kirim uang. Tidak perlu punya rekening, tidak perlu punya account bank. Anda bisa datang langsung ke bank dan melakukan pengiriman uang. Jadi ketika Anda ditipu, Anda punya bukti. Ini loh nomor rekeningnya, saya sudah transfer, saya sudah kirim uang sekian, 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 pada tanggal sekian, pada jam sekian. Jadi kita bisa untuk mencari dan mendeteksinya, siapa orang itu yang sudah menerima uang Anda. Terus kok Ibu bisa ketemu dengan saya gimana? Saya gini itu kawan. Kawan Nur ini kawan yang duduk sama. Satu rumah. Satu rumah. Nur, kamu kalau nak jalan betul ini. Jadi ibu nonton nggak video-videonya? Ya nonton lah ya, saya lihat Mbak Ika itu ya gitu. Dari nonton-nonton itu jadinya percaya. 100% percaya, iyalah betul lah gitu. Kenapa tak dari dulu ya? Kenapa tak dari dulu jumpa Mbak Ika ini gitu? Ya itulah ya. Makanya itu kawan itu yang satu rumah itu sebenarnya marah-marah dengan saya. Tapi kenapa kamu ini goblok gitu? Ya namanya nggak tahu, namanya orang cuma bisanya kerja, hanya punya tenaga aja. Ya begitu mudahnya percaya dengan orang yang menjanjikan nanti saya pulangkan dengan aman dan selamat. Itu ya kan sudah janji-janji yang apa ya, bisa membuai orang dan membuat orang jadi percaya. Jadi sekali lagi jangan sampai Anda tertipu dan menjadi korban seperti Ibu Nur. Saya rasa banyak ya di luar sana yang sudah menjadi korban penipuan-penipuan seperti ini. Jika Anda mau pulang, Anda tidak tahu informasinya, datang aja ke immigration. Immigration nggak akan menangkap kok jika Anda punya niat baik mau pulang. Tapi jika Anda sembunyi-sembunyi, Anda lari-lari dari kejaran immigration, ya pasti ditangkap. Tapi kalau Anda datang baik-baik, tuan, puan, saya nak serah diri, macam mana ya caranya, pasti dikasih tahu. Apalagi Anda masuknya tidak melalui jalur ilegal. Dulu Ibu Nur ini juga setelah permitnya habis pulang ke Indonesia dan masuk ke Malaysia itu pakai calling visa ya Bu ya? Iya. Calling visa itu bayar berapa? Nih pasti bayar juga nih. Ya bayar 15 juta. Ya Allah. Untuk calling visa 3 bulan yang harganya itu sebenarnya itu hanya sekitar 300.000 rupiah Bu. Itu mungkin sekitar 100 ringgit aja. Ibu Nur membayar sebesar 15 juta. Bayangkan berapa yang sudah habis nih ya kalau kita hitung. Bayar calling visa dengan paspor itu Bu. Iya. 15 juta itu sekitar 5.000. Tertipu untuk buat permit 5.000. Tertipu mau pulang 1.500. Jadi sudah hampir 12.000 ringgit Ibu Nur ini ketipunya. Ya Allah Ibu. Jangan lagi Bu ya percaya-percaya. Ibu kan sudah sering begini ditipu-tipu. Jangan percaya sama orang. Jangan kasih uang ke orang. Dipikir-pikir dulu bener nggak ini. Kira-kira ini hanya janji-janji palsu atau janji-janji manis atau gimana gitu ya Bu ya. Iya Mbak Ika. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mudah-mudahan untuk Anda yang mau pulang juga ya berhati-hatilah. Banyak orang-orang di luar sana yang hanya akan memanfaatkan ketidaktahuan Anda, hanya akan mengambil uang Anda tanpa mempedulikan Anda itu setelah nyetor uang, nunggu-nunggu dalam ketidakpastian. Kan pasti nunggu ya Bu ya setelah nyetor uang itu. Iya. Kok nggak ada kabar gitu ya? Ya iya. Ya Allah, Ibu, apalagi Ibu Nur nih ayahnya baru saja meninggal, belum ada 40 hari dan benar-benar rasanya memang nggak bisa ya terkejar untuk 40 harian Bu, karena kan ini akan terpotong-potong masa Hari Raya Cina yang akan tutup sampai dengan tanggal 24 Januari 2023. Jadi karena ada Hari Raya Cina itu jadi mungkin agak lebih lama nih Bu. Mudah-mudahan akhir bulan lah ya sudah bisa pulang, sudah bisa selamat sampai kampung. Pulangnya kemana kampungnya Bu? Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Ponorogo. Ponorogo. Ya sudah, pulang lagi ke Negeri 9 ya. Jauh loh ini, pulang lagi ke Negeri 9. Ini dibawa akuan penerimaannya, jangan sobek, jangan basah ya. Nanti kalau sudah ada telepon immigration, kita datang lagi ke sini, langsung bawa kopernya, kita langsung pulang ke Surabaya ya Bu ya. Oke, baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.